Halo sahabat bertua, selamat datang di Curhat Kedai Kopi. Dan teman ngopi saya hari ini adalah Bang Bemi Hendrias. Jadi Bang Bemi ini dulunya pernah Mengabdi 21 tahun di Bank Riau. di Bang Riau Kepri sebagai apa Bang? Pinbak Perencanaan Pinbak. Strategik dan Pengembangan Jaringan. Ya, nah Bang, ini kan salah satu posisi strategis lah di Bang Riau. Kenapa Abang memilih untuk pensiun dini? Kalau itu yang ditanya, pertama mungkin saya berada pada waktu dan tempat yang tidak tepat. Iya, benar. Tunggu, di posisi itu Abang dari tahun berapa? 2008 Oke, 2008 sampai 2012. 2012. Ya, itu masih aktif sih 2012 sampai 2013. 13 sampai 2018 tidak aktif. Tidak aktif lagi di kantor, tapi ya masih karyawan lah. Jadi di 2018 sudah secara penuh sudah close dari mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Ya. Lebih tepatnya mengundurkan diri, bukan pensiun dini. Enggak, mengundurkan diri. Kita yang mengajukan permohonan. Oke, yang baru-baru ini menarik ya, terkait soal kasus fee asuransi yang sekarang juga sudah berproses secara hukum di Polda Riau. Ya. Nah, sebenarnya kan bukan hanya 3. Ada banyak yang sebenarnya ikut terlibat di dalam. Kenapa untuk sementara ini? Apakah untuk sementara ini memang mencuat hanya 3 atau memang ada skenario lain? Gini, pertama-tama saya apresiasi banget dengan Polda Riau, terutama tindak pidana perbankan. Saya pikir ini adalah pengungkapan kasus asuransi pertama di Indonesia yang kickback oleh perbankan. Ini luar biasa, sesuatu yang sebenarnya patut diapresiasi karena banyak manfaat jika ini bisa diselesaikan. Apa manfaat pasti akan jadi pertanyaan kan? Pertama, ini saatnya Bang Riau yang sedang dalam proses konversi itu merubah diri. Merubah, jangan dia pakai kudung istilahnya, pakai kerudung, pakai baju yang syariah gitu, tapi tubuhnya masih konvensional. Dengan adanya kasus ini, mudah-mudahan ke depan masyarakat tidak lagi dibebani dengan premi yang tinggi, jadi akan terkoreksi premi tadi. Jadi masyarakat itu akan diuntungkan, baik itu ASN, TNI Polri yang meminjam di Bank Riau maupun itu masyarakat umum. Rata-rata nasabah kredit Bank Riau itu pasti akan teruntungkan lah dengan terungkapnya. Nah, artinya kan ini kan masih sebagian kecil nih gitu. Ya. Nah, kalau kita seharusnya apakah ada lagi yang terseret atau seperti apa? Kalau kita bicara equal, para penikmat itu harusnya terseret. Ya, itu kita tidak boleh munafik kan. Masa 3 dikorbankan, kalau kayak gitu kesannya, yang lain diamankan. Ya. Nah, kita harus bicara equal. Nggak bisa dong. Oh, yang 3 biarkan aja itu yang 3, yang lain diselamatkan. Gimana yang 3 itu? Dia punya keluarga, punya istri, punya anak, pasti punya beban dong. Secara psikis. Nggak enak kita dikucilkan dalam lingkungan sosial. Tunggu, sebelum ke situ Bang, salah satu yang menjadi atensi dari KPK juga terkait soal kasus terkait soal asuransi ya, yang berpotensi besar adanya tindak pidana korupsi di situ. Ya. Nah, kalau kita tarik kayak Abang bilang tadi, Bank Riau salah satu-satunya bank pertama yang bermasalah terkait soal kasus asuransinya. Jadi bukan Bank Riau satu-satunya yang pertama bermasalah. Bank Riau, kasus di Bank Riau ini adalah kasus pertama yang diungkap. Artinya mungkin saja ini terjadi pada bank-bank yang lain daerah lainnya, tapi belum terungkap. Bukan tidak terungkap, belum. Jadi kita tidak bisa salahkan aparat atau siapapun. Sekarang keinginan kita berubahnya dulu. Seperti yang Melba sampaikan tadi, sebenarnya di 1 Oktober atau 2 Oktober 2020, KPK itu mengumpulkan seluruh manajemen bank
bank daerah, dan mengingatkan, beliau mengingatkan bahwa asuransi merupakan salah satu celah tempat terjadinya korupsi. Tapi kita nggak tahu nih, kenapa sampai kasus ini terungkap, manajemen tidak melakukan perubahan atau perbaikan. Itu silakan tanya langsung lah sama manajemen. Kalau prosesnya ya seperti itu. Sebenarnya siapa-siapa saja yang dirugikan dengan pola seperti ini? Jadi gini, bisa. Abang arahnya ke sini aja. Oh, oke. Gitu. Bisa yang dirugikan itu bisa banyak hal, banyak orang, banyak pihak. Pertama, jam kerja itu kita kasihan. Jam kerja itu juga BUMD. Dia hanya menikmati dengan 65% ya. Karena di dalam persidangan yang kita baca 35% itu masuk ke rekening masing-masing. Bukan, broker. Oke. Semua masuk dulu ke rekening broker. Nanti broker tuh motong 35% buat dia, 65% ditransfer ke rekening jam kerja. Dari yang 35% tadi, 10% sudah didebet oleh bank. Oke. Untuk menjadi pendapatan operasional lainnya. Oke. Jadi fee base. 10% katanya sampai 12% itu untuk pemimpin cabang. Berarti bukan 10%? Ya, informasi terakhir yang kita dengar ada asuransi yang lain. Ini kan yang baru terungkap yang 10%, yang 12% belum kan? Ya. Nah, kita nggak tahu, tapi untuk membuktikannya aparat lah yang bekerja. Yang 15% itu dinikmati oleh broker. Bagaimana kalau ini dihapus? Yang 15%? 15%. Artinya masyarakat berhemat 15%. Bagaimana kalau yang 10% ini dijadikan pendapatan bank sesuai dengan POJK? 20% dong? POJK boleh, maksimum 20%. Atau di bawah 20%. Jadi maksimum 20%. Ada peraturan OJK yang mengatur. Oke lah, jadikan pendapatan bank. Pendapatan bank itu menguntungkan buat Pemda kan? Ya, ada dividen di situ betul. Ya. Nah, terjadi penghematan biaya, masyarakat diuntungkan. Peminjam, nasabah, kredit itu diuntungkan, bebannya berkurang. Jadi dengan pengungkapan kasus ini memang kita berharap ke depan tuh Bang Riau makin baik. Manajemen berani bersikap. Kalau saya secara pribadi ditanya, direktur kepatuhan itu punya aturan. Kalau dia menemukan sesuatu yang dianggap melanggar, 7 hari paling lambat dia udah harus lapor ke OJK. Tapi ini bertahun-tahun dibiarkan. Pertanyaan kita, apa pekerjaan direktur kepatuhan selama ini? Iya kan? Itu kan boleh kita tanyakan kan? Benar nggak? Kejadian ini bukan dari tahun 2008. Dari dulu-dulu. Oh, dari dulu dah? Ya, dari dulu sudah ada. Dulu malahan jatah manajemen itu pun ada. Tapi nggak tahu sekarang ya. Tunggu, artinya dari dulu memang pakai broker, Bang? Enggak, dulu B2B, bisnis dari bisnis. Jelas kan? Jelas. Misalnya dari Bang Riau ke jam kerjanya langsung gitu kan? Ya, dengan asuransi ke bank saja, dulu bisa sampai 20% dulunya. Terus turun jadi 15%. Apalagi sekarang gitu. Jadi makanya dengan hadirnya pihak ketiga, tentu semakin dipotong. Ya, gitulah kurang lebih. Tapi Bang, sejak awal memang di 4 broker itu, atau misalnya satu dulu, kemudian masuk lagi rekanannya, terus kayak mana Bang? Kalau membaca dari apa ya? Ya, yang berita-berita yang kita dapat gitu kan, dengar informasi, pada awalnya satu, PJK kalau nggak salah ya, nama asuransinya. Tapi kemudian nggak tahu apakah Undang-Undang Monopoli mengatur itu, akhirnya Pak Irfandi merubah menjadi 4. Oke. Nah, dan terakhir informasi yang kita dapat dipilih satu lagi, tapi oleh Pak Dirut sekarang di freeze. Kita nggak tahu kebijakannya. Oh gitu. Mungkin Kak, gini, ini kan persaingan bisnis nih. Sudahlah antara bank dengan pihak
penjamin asuransi seperti Jamkrida tadi. Oke. Nah, masuk broker di tengah-tengah. Kalau seandainya ada lebih dari satu, tentu ada persaingan bisnis di sana. Ya, makanya tadi kan saya bilang yang terungkap baru yang 10%. Yang 12% belum diungkap. Mungkin Dan saja. belum terungkap. Mungkin saja ya trik dari broker atau trik dari asuransinya Ya. untuk mendapatkan peserta yang banyak, produksi yang tinggi, dia akan kasih Bisa. lebih. Artinya itu yang tidak tertuang di dalam kertas. Ya, kalau tertuang dalam kertas kan tinggal tangkap kan? Nah, itu satu persoalan. Sebenarnya apa yang salah ketika menggunakan jasa broker? Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. POJK juga mengatur boleh menggunakan pihak ketiga. Cuman yang kita pertanyakan, bagi-baginya layak nggak? Oke. Kalau bisa boleh nggak kita bilang begini, broker menerima amanah dari asuransi, Oke. ya kan? Sekarang asuransi harus memberi fee kepada broker, memberi fee kepada oknum, memberi pendapatan operasional kepada bank. Totalnya 35%. Bagaimana asuransi untuk memenuhi kewajiban yang 35%? Ada pemikiran di saya pribadi, tabel itu di markup sehingga asuransi nggak terlalu terbebani. Yang terbebani itu nasabah. Iya. Cuman ya itu sekali lagi pihak manajemen. Kenapa dari masa diingatkan oleh Pak Alexander Marwata tidak melakukan apapun sampai Polda Riau membongkar kasus ini? Yang jadi pertanyaan, komisaris kemana ya? Kalau pertanyaan komisaris kemana, dia ada di kantor. Artinya kan ini sudah sangat lama gitu. Dan seperti yang disebutkan tadi, beberapa revisi juga ternyata tidak berjalan kan ketika ada temuan indikasi kecurigaan yang merugikan pihak perbankan gitu. Sekarang gini, kita ketahui komisaris di Bank Riau itu ada nggak orang perbankan? Iya juga ya. Mengerti nggak dia dengan permainan-permainan yang seperti ini? Iya. Kan sederhana gitu kalau kita bertanya, menjawabnya kan. Pertanyaannya seperti itu, kemana? Loh, komisarisnya orang operasional, pernah operasional bank nggak? Mengerti nggak dengan permainan-permainan nakal ini? Padahal salah satu syarat untuk kita untuk ikut fit and proper test calon komisaris itu kan ada sertifikat manajemen resiko. Jadi gini, kalau teori itu kan textbook ya. Iya. Tapi operasional ini kan beda sekali. Kalau operasional itu dia akan tahu celah mana yang bisa dia manfaatkan, celah mana dia punya ruang. Nah, ini yang kadang-kadang kita harap pemegang saham ke depan, karena kita yakin lah pemegang saham itu pengen ya BUMD-nya sukses. Pasti. Pemegang saham juga pengen mendapatkan dividen yang baik gitu ya. Apalagi sekarang Bank Riau punya aset 30 triliun kalau nggak salah ya. Dengan laba per kuartal aja 280 yang sekarang ini. Tapi kayaknya dari tahun-tahun dulu ya segitu-segitu aja saya pikir. Nanti balik-baliknya di 46, 48, 46 ya. Iya. Karena masih ada beban kan yang harus ditanggung menjelang akhir tahun. Kita kan nggak tahu. Apalagi kita tahu dana Bank Riau juga dana mahal. Dana Pemdanya akan tergerus terus. Jadi susah kita untuk mengatakan kesuksesan di pertengahan. Sorry Bang, pemegang saham pengendali tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah ini. Seharusnya kan bisa. Gitu. Bisa, pasti bisa. Pemegang saham pengendali itu malahan bisa sewaktu-waktu meminta RUPS untuk meminta pertanggungjawaban kan? Ya, artinya pemegang saham pengendali pun harus punya orang yang mampu memberikan advies demi kebaikan Bank Riau.
Kalau bicara teori, wah, saya apa namanya itu orang yang punya sertifikat ini, sertifikat itu nggak bisa jamin. Ada juga gini Bang, kalau kita kembali lagi ke kasus via asuransi. Kalau seandainya pimpinan cabang itu dapat 10%, berarti direksi dapat berapa? Kalau itu yang ditanyakan, ini kejadian dulu ya. Ya, kejadian dulu. Berarti ini pernah ada kasus ya? Dan kebetulan kita pernah tahu gitu. Di masa dulu yang tanpa broker, dan kebetulan beliau baru duduk menjadi direktur utama, Pak Erzon. Ujuk-ujuk ada yang mengantarkan sesuatu ke dia, dan beliau tanya, ini apa? Ini jatah, Pak. Pak Erzon itu orangnya kan nggak aneh-aneh kan? Iya. Bawa pergi, jangan pernah balik ke ruangan saya. Saya masih ingat itu dalam koran. Boleh tanya sama Pak Erzon deh. Jadi kalau mustahil ya, dia tanda tangan MOU, bank diberi 10%, dia nggak tahu pemimpin cabang nggak dapat, terus dia nggak dapat apa-apa. Berarti di zaman abang juga sudah ada fee seperti ini, cuman tadi tidak menggunakan broker, tapi langsung B2B ke perusahaan asuransi. Ya. Bang, apa yang membuat beda Bang Rio di masa abang dengan Bang Rio di masa sekarang? Oh, sekarang isinya orang canggih-canggih sih. Orang pinter-pinter itu di Bang Rio sekarang. Karena mereka selalu berbicara capaian mereka mencapai target tinggi, 100%. Tapi saya nggak pernah tahu growth-nya berapa, kita nggak pernah tahu. Jadi kalau ditanya apa yang membedakan dulu sama sekarang, ya karena saya nggak ada di dalam, dan apa ya, teknologi juga makin maju, apalagi sekarang dunia fintech, kita nggak tahu Bang Rio udah masuk ke situ atau belum. Ya, beberapa asumsi muncul bahwa terkait soal penerimaan fee di masing-masing pimpinan cabang ini mustahil tidak diketahui oleh direksi. Ya. Itu gimana? Apakah memang seperti itu atau memang seperti yang didiskusikan sebelumnya itu memang pimpinan direksi memberikan kewenangan kepada pimpinan cabang untuk menentukan ke siapa? Jadi gini, kalau cabang biasanya tergantung lobby dari broker atau lobby dari asuransi. Lobby itu bisa dengan melebihkan tadi apa namanya tuh fee-nya, atau di lapangan golf. Biaya entertain itu ditanggung oleh mereka biasanya, yang begitu-begitu. Bisa dalam bentuk itu gitu ya? Bisa dong, bisa. Jadi kita nggak usah sembunyi-sembunyi lah. Maksudnya untuk perbaikan ini sudah buka saja, kedepannya rubah, perbaiki, sehingga masyarakat jangan lagi dibebankan. Oke, gitu, untuk clear-nya itu, bentuk pertanggungjawaban seperti apa yang seharusnya diambil oleh para penerima fee ini, Bang? Ini kan baru 3 nih. Lah, kalau yang 3 masuk penjara, yang lain harus masuk penjara. Kasian mereka yang 3. Udah dibilang dari tadi. Mereka punya anak, punya istri, punya keluarga. Punya rasa malu loh. Kenapa yang lain bisa nikmat nyantai-nyantai? Malahan saya dengar terakhir ini berdasarkan SK mutasi. Ada banyak yang dipromosikan. Iya, penikmatnya malah ikut promosi. Jadi kita nggak tahu nih manajemen arahnya seperti apa, hukumannya seperti apa. Hanya komitmen ke depan kita tidak melakukan lagi hal-hal seperti ini. Tapi yang 3 itu kenapa nggak dibikin sekaligus saja? Selamatkan, bikin komitmen. Kadang-kadang terpikir, Mel, ini pribadi ya, Mel? Ya. Berapa banyak sih total yang mereka terima? Kenapa nggak dikembalikan aja menjadi pendapatan bank? Karena POJK mengatur maksimum 20%. Kembalikan aja jadi pendapatan bank. Iya. Tapi karena kita bukan orang hukum lah, kita lebih banyak bekerja di bank, ya serahkan aja itu ke aparat. Kalau misalnya ini kan broker penghubung nih antara asuransi dengan pimpinan cabang. Ya. Kalau pimpinan cabang menerima, menutup kemungkinan nggak pihak penyedia asuransi juga menerima gitu? Jadi gini,
setelah mempelajari kasus ini ya, ini kan brokernya namanya GRM kalau nggak salah ya. GRM ini bekerja sama dengan Jam Kerida. Jam Kerida mereasnya kemana? Kalau nggak salah ke anak perusahaan GRM lagi. Oh. Nah, jadi Mainnya di situ ya. Jadi kalau kondisi-kondisi yang seperti ini kita juga nggak begitu paham lah. Silahkan tanyakan saja ke mereka gitu. Selain asuransi, apalagi Bang yang betul-betul membebankan nasabah lah di Bank Riau Kepri ini? Bukan membebankan ya. Kita nggak tahu beban itu berapa besar, tapi begini. Kegiatan kolektif-kolektif seperti ini, selain asuransi itu ada namanya fee notaris. Oke. Nah, dari mana? Pengikatan APHT, SKMHT. Masing-masing ini punya beban yang beda-beda. Pertanyaan kita, apakah itu semua untuk menjadi pendapatan notaris dengan biayanya pengurusan kepada BPN? Atau ada lagi? Nah, kalau ini ada lagi, ya berarti banyaklah penyakit yang harus kita perbaiki ke depan. Ya. Nah, ini kan dari sekian banyak kasus nih Bang, kita yang pernah muncul ke media itu terkait soal pembobolan dana nasabah, habis itu soal kredit fiktif, via asuransi dan segala macamnya. Terhadap kasus-kasus yang seperti ini, gimana sih seharusnya peran OJK itu? Jadi gini, kita pun bingung. Serius, bingung. Apakah karena OJK itu hidupnya dari iuran perbankan? Ya, memang aturannya seperti itu. Sehingga mereka sangat sungkan untuk melakukan sesuatu, karena pernah nggak kita tengok kasus hukum yang ada di sini adalah hasil temuan OJK yang dilimpahkan kepada kejaksaan kah, kepada kepolisian kah? Itu mungkin bisa mail bacek lah itu kan ke OJK-nya. Yang paling kita sayangkan, harusnya OJK itu membantu pemerintah daerah lah ya, untuk memperbaiki bank daerah, BUMD-nya daerah gitu ya, sehingga Bapak Gubernur tuh bisa memikirkan yang lain. Iya, artinya kan gitu kan. Berbagi tugas lah kita gitu ya. Nah, jadi mungkin itu. Karena bingung kasus-kasus, kalau Melba tadi katakan kasus-kasus ada pembobolan bank, pembobolan cabang ya. Cabang. Kita mau tanya nih, berapa banyak yang Melba tahu tentang cabang mana yang bobol? Kita punya data cukup. Yang anehnya, orang mau bobol itu kan fraud. Fraud itu fraud. Kejahatan. Ya. Fraud itu unsurnya pidana kan? Ada pidana di situ. Di Bank Riau itu cuma Keluarkan. disuruh ganti, suruh mundur. Ya. Tapi ada yang dikirim oleh Bank Riau, diproses oleh Polda, sekarang sudah ditahan. Pertanyaannya kembali, kayak Melba tanyakan, kalau penikmat yang lain, kenapa nggak diproses? Nah, sekarang pembobol yang lain, kenapa nggak dikirim? Atau mungkin itu juga ada titipan Bang di situ? Bisa saja, bisa jadi. Ini kan mungkin ada politis, ada apa, kita nggak tahu kan? Iya.